Halo teman-teman, mana sih? Nah, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Jadi di video kali ini lanjutan dari enemy, bikin musuh. Dan kemarin kan kita udah bikin yang si merah ini nih, tuh yang nggak jelas. Nah, ini aku bikin baru, jadi eneminya jalan ngikutin kita, horor sekali. Aku kasih warna hijau karena zombie. Jadi ya di video ini kita bakalan melihat gimana caranya bikin enemy yang ngikutin kita kayak gitu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya ngerasa video ini berguna, jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen. Terima kasih banyak. Oke, lanjut aja. Jadi di sini karena basicnya NPC yang kemarin, jadi kan NPC itu kemarin itu kopian dari player, terus kita sesuaikan skripnya. Jadi karena si NPC yang musuh ini, NPC musuh, aku kasih nama aja baru enemy. Yang ini NPC ya, aku kasih, terus scene NPC-nya aku kasih nama enemy juga deh. Nah, skripnya aku kasih nama enemy. Jadi skrip yang ini nih, si NPC yang kemarin aku udah kasih nama enemy semua sekarang. Karena beda kan NPC sama enemy. Kalau NPC kan kayak selamat datang di desa kami gitu-gitu kan. Nah, ini enemy-nya, skrip yang kemarin masih sama. Jadi yang aku lakuin itu aku cuma tinggal copy ini enemy script, enemy ini. Enemy scene, enemy ABCD. Nah, terus aku duplikat aja. Aku mau kasih nama agro enemy karena nanti yang agresif kan. Terus aku duplikat. Aku udah bikin ini agro enemy-nya. Dan ini hijau, kenapa bisa hijau padahal NPC-nya kemarin itu merah ya kan. Kalau misalnya teman-teman ingat, itu karena di sprite ini, sprite-nya aku kasih self modulate ini hijau. Misalnya teman-teman mau kasih warna kuning, gak masalah, ini bebas ya, aku kasih hijau aja karena zombie. Terus udah kayak gini, jadi kita punya si zombie warna hijau ini. Dan di sini aku bikin baru nih script agro enemy. Jadi NPC script scene enemy yang kemarin itu kan kita duplikat ya, yang barusan. Pasti ada script enemy di dalam apa ini karakter body 2D-nya. Jadi tinggal bikin aja di disconnect. Terus aku udah bikin di sini script agro enemy. Aku kasih nama agro enemy juga. Dan di sini teman-teman ada perbedaan dari enemy sama agro enemy. Di sini kita punya yang namanya player. Ini. Reference to the player node ini. Nambahin varian player null. Dan ini aku ada kasih speednya ini jadi INT. Kenapa? Karena biar menyesuaikan nih jadi 0000 semua. Karena setiap enemy kan beda tuh kecepatannya, jadi biar bisa disesuaikan. Walaupun udah ekspor tapi ya lebih gampang aja gitu. Aku ubah jadi INT, masih sama power to damage sama damage-nya. Ini tambahannya cuman player ya kan. Terus di sini di function ready aku ada nambahin lagi teman-teman, player sama dengan get tree, terus get root, find child, player true false. Jadi nanti mau masuk kemanapun siapa tuh namanya si enemy ini, si agro enemy, dia bakal nemuin node yang namanya player. Ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini node playerku aku taruh di Y sort. Misalnya teman-teman mau naruh di sini pun nanti dia bakal ngikutin. Jadi pokoknya dia udah ngambil tree, ambil rootnya semuanya, dan cari yang namanya player. Dan harus pastiin playernya cuma satu ya. Jadi ini kan kita belum multiplayer, jadi playernya kan ada banyak. Nah ini player, kalau playernya satu kayak gini aku tambahin. Dan kalau misalnya nggak ada, nanti ada tulisan player not found. Ini fungsinya buat ngecek, tapi kalau misalnya teman-teman kayak udah pasti, udah hapus aja, nggak masalah. Terus di physics proses delta aku ada nambahin, kalau
player. Nah, terus player global position, kurang global position, terus di normalize. Calculate the direction to the player. Jadi si enemy-nya itu bakalan melihat si player ini ada di mana directionnya. Terus langsung kita taruh restrict to cardinal direction. Ini masih sama velocity. Kayaknya masih sama deh, set the velocity. Ini kecepatannya. Jadi misalnya ke atas kecepatannya berapa dikali yang ini nih speed yang tadi di int itu sebenarnya velocity. Ini masih sama animation tree. Terus move the npc, move and slide ini fungsinya untuk move the npc. Nah, ini masih sama, player in area, if get damage area juga masih sama. Terus ini restrict to cardinal direction yang tadi. Ini ada perbedaan tambahan ini. Jadi if apps direction.x lebih dari apps direction.y. Jadi ini nih fungsinya buat ngasih tahu kira-kira lebih dominan yang mana dia geraknya. Kan karena si NPC ini mengacu pada kita. Misalnya kita ke bawah, otomatis kan yang paling gede kan X ke bawah ya kan. Jadi dia bakal gerak ke bawah. Ini makanya ada apps direction ini. Jadi dia cari tahu yang mana yang lebih gede. Ini kenapa aku butuhin function restrict to cardinal direction. Ini fungsinya biar enemy-nya tuh geraknya nggak nyamping. Jadi tak tuk gitu. Cuman 4 direction. Atas, bawah, kanan, kiri. Bisa dihapus kalau teman-teman pengen dia diagonal. Ya, gitu. Jadi ya ini full ini restrict to cardinal direction, dan di bawah-bawah masih sama semuanya. Udah kayak gini aja. Dan jangan lupa ini return-nya ya. Udah, jadi mari kita coba. Ctrl S dulu dong. Nah. Dan ya. Ini kenapa tidak gerak ya teman-teman? Karena agro enemy-nya speednya masih 0. Jangan lupa ditambahin ini di sebelah kanan. Kasih 10 aja. Kenapa? Karena kalau speednya sama kayak nih. Speed playerku ini. Mana sih speed player? Nah, 80 ya. Kalau nih aku kasih 70 aja tuh udah horror. Power to destroy 10. Damage 10. Ini terserah ya. Aku cuman mengacu pada nih. Dia kan ini beneran zombie, aku takut. Dan ini kenapa dia jadi nambah setelah berinteraksi dengan musuh? Karena aku power damage-nya ini 10, harusnya minus 10. Let's say lah minus 1 nih. Biar DPS-nya 1 detik ya. Nih. Tuh. Jadi disesuaiin speednya teman-teman, jangan bikin player stres. Oke, lagi deh aku 10-in. Enggak, serius aku sama enemy agresif tuh aku horor. Kayak zaman dulu kan si Pac-Man tuh horor serius. Itu kayak bikin trauma main. Nah, ini ya lumayan, ini terlalu slow sih, tapi ya lihat kan ini bedanya, dia geraknya ke kanan kiri. Dia nggak slide diagonally, dan ya kelihatan nggak sih? Nah, beda sama, awas nggak usah sentuh saya. Dia bingung. Nih aku punya trik nih teman-teman. Ya gimana ya, pemain game klasik umpetan di batu, dia nggak bisa gerak. Nah. Oke. Sekian teman-teman. Awas yang pink buat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.